Saya Supriyanto, saya tamatan SMK Yupentek 1 Tangerang, jurusan Mekanik Otomotif. Saat ini saya telah bekerja di PT Cipta Solusindo Indonesia sebagai engineering. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana memperbaiki WCP water cool packet ya, yang terdapat ada es di instalasi evaporator. Tapi sebelum saya jelasin, kita akan jelaskan sistem kerjanya dulu supaya teman-teman paham bagaimana nanti memperbaiki WCP ya, water cool packet. Nah, kita lihat nih, yang warna hitam itu adalah kondensator. Nah, di WCP kondensator itu bergabung dengan sistem pendingin yang datang dari cooling tower yang bisi warna hitam tadi ya. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa bagian untuk tembaga kondensator dan air yang dari cooling tower. Nah, kita bicara di sini bisa kita lihat ini di sini ada distribusi pendinginan yang masuk nanti ke evaporator. Ya, evaporator itu sebelah kanan ini. Ya, nanti kita perhatikan operatornya seperti apa. Tapi kita lebih jelas kita perhatikan dulu sistem kerjanya, bagaimana water cool packet ini bekerja. Ya, ini pipa terhubung antara kompresor dengan kondensator. Seperti konsep AC split wall, ya. Tapi kalau ini konsep chiller dipakai, ya. Kalau ini sumber air yang datang dari cooling tower. Ya, sumber air yang datang cooling tower itu masuk ke dalam, bisa lihat ya, masuk ke dalam sistem kondensator. Jadi air tadi itu mendinginkan ya, sistem freon yang di kondensator yang dingin, yang panas ya. Sama seperti outdoor panas buang pakai fan. Nah, ini buangnya pakai air panasnya. Ya, jadi panas tadi menyerap ke air itu nanti didinginkan cooling tower. Nah, konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ya berarti ada sistem freon. Ya, sistem freon bertekanan. Nah, kalau mau kita perhatikan kompresor ini ya, terdapat kondensator dan sistem biasa, mana pipa section, mana pipa discharge ya. Nanti kita perhatikan satu-satu equipmentnya supaya kita dapat mengerti seperti apa sistem kerja dari water cool packet ya. Baik, dari kompresor itu ada istilah isap ya, pipa isap dan pipa tekan ya. Kita akan perhatikan, jadi di dalam WCP ini memiliki ini namanya evaporator yang saya tunjukin. Itu yang saya tunjukin sistem distribusi dingin ke evaporator. Ini sistem untuk kita istilahnya itu ke kondensator ya, dari kompresor ke kondensator. Ya, pipa tekan nama bahasanya ya. Kemudian nanti kita akan perhatikan bagaimana sistem connectionnya ya. Awal pada mulanya dari mana, ini isap ya ke kompresor, terus berikan ke kondensator. Nah, panas yang kondensator dibuang oleh air dingin tadi. Kemudian dari sini kita lihat di bawah ini ada pipa masuk terus ya, ini arah dari kondensator ke evaporator. Nah, ini masuk ke evaporator ya, melewati sistem namanya ada sistem pressure switch cut off, atau namanya high pressure switch atau low pressure switch. Ada dua, high pressure switch dan low pressure switch. Nah, ini dia dipasang di kompresor ya. Jadi high pressure switch sama sistem low pressure switch. Ya, dari sini ya, ini kabelnya untuk kontrolnya masuk. Itu sistem pressure switchnya masuk kemari ya. Kemudian kita masuk lagi terus, ini namanya termostat untuk cut off kompresor saat sudah mencapai suhu ya. Kita bisa lihat ini suhunya dikontrol di section, pipa section ya. Dan kemudian itu adalah sistem distribusi air dingin freon yang dingin untuk masuk ke evaporator ya. Jadi ini pendeteksi termostat ya, kalau tercapai suhu yang diinginkan maka kompresor akan cut off. Ada sistem cut off-nya ya, ada power listriknya nanti yang akan membuat kontaknya menjadi
normal open. Nah, bagian-bagian dari yang saya jelasin ini adalah bagian-bagian penting dari sistem WCP. Sekarang kita akan melihat bagaimana sistem WCP ini bekerja yang seutuhnya. Ya, jika kita perhatikan bahwa WCP ini bekerja berdasarkan sistem freon, dan pembuangan panas outdoornya ataupun kondensatornya itu menggunakan air yang datang dari cooling tower dengan konsep piping control untuk WCP. Kemarin video sudah saya buat untuk kontrol piping WCP. Silakan dibuka videonya dan silakan dipelajari. Nah, ini kita bagian dalamnya seperti apa sistem WCP ini, ya. Jadi di sini juga terdapat ada motor listrik untuk menggerakkan blower untuk menarik udara return dari udara yang mau didinginkan dari ruangan dan bertuburukan dengan evaporator sehingga udaranya menjadi dingin. Udara itu disuplai pakai ducting ke ruangan yang akan didinginkan. Ya, ini sistem WCP pakai sistem ducting. Saya sudah jelaskan sistem ducting, silakan buka videonya juga. Nah, ini dia evaporatornya WCP yang bermasalah. Kita lihat ada es, ya, es batu di evaporator. Jadi udara yang ada dalam ruangan ini diisap, bertuburkan ke sini ya, supaya dingin dia nanti dibuang ke ducting. Nah, di sini evaporatornya ngeblok, ya, terjadi freeze, ya. Maka kemungkinan masalahnya adalah terjadi penyumbatan pada instalasi, ya, instalasi. Mungkin kita akan cek nanti beberapa tahap, ya. Tapi setelah dicek dengan teman-teman, akhirnya kita mengetahui masalahnya ada di evaporator. Ya, nanti evaporatornya kita akan ganti dengan yang baru. Ya, ini tadi sistem pemipaan air untuk mendinginkan suhu freon yang tinggi. Ini filter ya, filter evaporator yang kita lihat hasilnya evaporatornya terdapat bunga es. Ya, bunga es. Ini kalau terjadi bunga es artinya sistem freon di dalam sistem piping freon itu bermasalah sehingga terdapat bunga es. Ini evaporator yang baru yang akan kita gantikan supaya untuk memecahkan masalah adanya bunga es di evaporator. Nanti kita pasang. Nah, setelah nanti kita pasang ini, kita harus melakukan pertama adalah kita harus melakukan namanya tes tekan. Ya, setelah kita melakukan tes tekan dengan 250 PSI boleh, 200 PSI pun boleh. Ya, sekitar 1 jam saja. Kemudian kita lanjut namanya kita flushing untuk buang kotoran. Kemudian ketiga kita melakukan namanya vakum untuk buang udara dalam instalasi, tidak boleh ada udara. Kemudian keempat kita baru isi freon sekalian tes hidup mesin sampai kita mencapai suhu yang standar. Karena dia memakai R22, kita menggunakan suhu 60 PSI ya tekanannya. Kecuali menggunakan freon R32, kita menggunakan suhu standarnya itu di 150 PSI. Ya, seperti itu teman-teman untuk perbaikan sistem WCP dengan penggantian evaporator. Kalau bagian ngelas sudah ada videonya. Silakan dicek di video kita. Demikian pengajaran dari saya. Terima kasih, sukses buat kita semua. Salam engineering.